何？お前はもう死んでいる。Halo. Garing. Halo, nama saya Aditya Darmanta Karyanto. NIM saya 67 2019 Di sini, saya ingin menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Dan tanpa basa-basi, saya akan langsung menjelaskan. Mulai dari sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai apa yang diharapkan. Sinkronisasi ini diperlukan agar data tetap konsisten. Nah, tujuan dari sinkronisasi ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk menghindari inkonsistensi data. Kenapa? Karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Lalu, kita masuk ke dalam masalah pada sinkronisasi. Setiap masalah yang ada pastinya punya solusi, dan tentunya dua masalah ini juga mempunyai solusi, yaitu race condition dan critical section. Sebelum masuk ke solusi, mari kita mengetahui ini tuh masalah spesies apa sih? Nah, mari kita lihat spesies-spesies dari masalah ini. Dan yang pertama mulai dari race condition, yang berarti situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nah, untuk mencegah race condition ini, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi agar tidak terjadi error. Lalu kita masuk masalah kedua, yaitu critical section, yang berarti sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Nah, solusi dari masalah ini ada beberapa, seperti mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Mutual exclusion yang berarti jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengakses dalam critical section. Lalu progress yang berarti jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Dan selanjutnya, bounded waiting, yang berarti suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section mereka dan sebelum permintaan itu diterima. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu semaphore, yang berarti pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra, atau saya nggak tahu cara bacanya, tapi mungkin itu cara bacanya, saya akan cantumkan di bawah, dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana, seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapat penanda tertentu itu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Nah, oke. Materi sinkronasi saya jelaskan sampai situ saja, dan sekarang saya masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu deadlock. Nah, apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Terdapat 4 karakteristik atau kondisi terjadinya deadlock yang tentunya akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya jelaskan, maaf ya karena saya ngomongnya cepet-cepet. Oke, pertama, mutual section, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Kedua, hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinannya adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Ketiga, no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia.
tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Lalu kondisi terakhir atau kondisi keempat yaitu circular wait, yang berarti kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N-1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap ada masalah pasti ada solusi. Dan hal seperti deadlock pun memiliki cara untuk kita tangani. Dan penanganan deadlock saya bagi menjadi 4, yaitu pengabaian, pencegahan, penghindaran, pendeteksian, dan pemulihan. Pendeteksian dan pemulihan ini digabung ya, jadi makanya cuma 4. Mulai dari pengabaian. Maksud pengabaian di sini adalah sistem yang mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock itu terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal dengan istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Lalu penjagaannya di mana? Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Dan untuk detailnya mungkin sedikit panjang, tapi tetap akan saya cantumkan di deskripsi supaya para penonton bisa membaca supaya tetap mengerti akan cara pencegahan dari deadlock ini. Lalu yang terakhir yaitu pendeteksian dan pemulihan pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock. Tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Nah, sekian dari penjelasan saya. Harap dimaklumi ya jika tidak lengkap karena saya hanyalah seorang pelajar yang ingin berbagi ilmu saya kepada kalian. So, thank you very much for you guys that watching till the end. Hope you enjoy it, and sorry if my video was boring. Also, I won't say see you next time because I won't make other video. So, bye bye.